Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, para OMK, adik-adik, dan seluruh pendengar yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi pada acara podcast dalam rangka Aksi Advent Pembangunan atau biasa dikenal dengan AAP tahun 2024. Hari ini saya, Maria Oktavia, biasa dikenal Maria, akan mendampingi para pendengar sebagai moderator. Nah, di sini saya nggak sendiri karena sudah hadir bersama saya narasumber yang cantik, yang kenal lebih dekat dengan kitab suci. Iya, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih. Halo semuanya, aku Joan. Sudah sering kita ketemu lagi di AAP tahun ini. Oke, gimana kabarnya Sis Joan hari ini? Baik, puji Tuhan. Maria Okta gimana? Baik juga? Baik, puji Tuhan. Berarti udah siap dong ya. Hari ini kita mau diskusi ringan seputar tema pertama dari pertemuan AAP, maaf. Nanti kita akan bahas tentang dua monsinyur yang sudah berkarya di Keuskupan Bogor. Tapi sebelum itu kita awali dengan doa pembuka dulu. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, umat-Mu. Melalui pertemuan AAP yang pertama ini, kami ingin mengenal lebih dekat dengan Monsinyur Leo dan Monsinyur Michael. Kiranya Engkau senantiasa mendampingi kami agar podcast kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik para pendengar, adapun tema pada pertemuan pertama kali ini adalah Monsinyur Leo dan Monsinyur Michael yang memberdayakan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan dua Monsinyur ini, mungkin kita perlu paham dulu nih ya, apa sih tema besar dari AAP tahun ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Sis Joan. Oke, jadi tema besar atau tema utama dari AAP tahun 2024 ini adalah pemberdayaan umat untuk mengagungkan Tuhan yang kita percayai dan kita taati. Gitu, Maria. Oke, berarti temanya ini kayaknya mirip ya sama tema APP kemarin, sama-sama membahas tentang pemberdayaan umat. Sebenarnya apa sih yang membedakan dengan tema APP kemarin? Nah, emang mirip-mirip sih ya, kata-katanya memang agak-agak rumit dan agak-agak mirip gitu ya. Tema APP yang kemarin, APP itu kan berarti puasa pembangunan ya, berarti sebelum Paskah, itu adalah bersatu memberdayakan umat dalam menyongsong kedatangan Tuhan, karena kita berbicara mengenai Paskah. Konteksnya adalah tentang gereja yang bersatu untuk memberdayakan para umat. Nah, tapi kalau yang APP Paskah kemarin itu kita membahas mengenai dua uskup pertama dalam Keuskupan Bogor. Itu yang menjadi batu karang dari keuskupan kita nih sampai sekarang ini. Kalau di APP ini atau Advent tahun 2024 ini kita membahas lebih kepada transformasi dan apa yang dapat dilakukan untuk memberdayakan umatnya tersebut gitu. Nah, jadi di AAP ini kita akan membahas ketiga uskup kita di mana salah satunya ada Monsinyur Pascalis yang masih menjabat sampai saat ini. Nah, harapannya dengan kita meneladani pemberdayaan-pemberdayaan oleh para uskup tersebut, maka kita dapat mendorong diri kita maupun umat-umat sekitar kita untuk mengagungkan Tuhan yang kita percayai dan kita taati, kayak gitu. Oke, berarti nanti kita akan membahas lebih dalam tentang Monsinyur yang sudah berkarya di keuskupan kita gitu ya. Betul Nah, banget. menurut Sis Joan sendiri nih, di pertemuan yang pertama ini, pertemuan AHP yang pertama, Mhm. kita tuh akan menyampaikan apa sih kepada para pendengar?
Oke, jadi kalau tujuan pertemuan yang pertama, jadi kalau AAP ini akan dibagi menjadi tiga pertemuan ya. Jadi pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas dua uskup, yaitu Monsinyur Leo Sukoto dan Monsinyur Michael Kosmas Angkur. Dan kita mengenal sesanti. Nah, mungkin bingung ya sesanti itu apa? Sesanti itu bahasa gampangnya tuh moto yang diambil oleh para uskup tersebut. Sesanti dari Monsinyur Leo Sukoto ialah Scio Cui Credidi. Nah, ribet emang ya. Untung ada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya adalah aku tahu kepada siapa aku percaya. Sedangkan sesanti atau moto dari Monsinyur Michael Kosmas Angkur yaitu in verbo tuo, atau artinya karena perkataanmu, karena perkataan Tuhan. Dengan mencermati unsur-unsur pemberdayaan yang telah mereka lakukan, itu harapannya menjadi tadi yang seperti saya sudah katakan, menjadi sumber inspirasi buat kita gitu. Jadi moto-moto itu ternyata berkaitan dengan pemberdayaan yang akan mereka lakukan gitu loh. Oke, berarti moto hidupnya itu tuh kayaknya terdengar sangat manusiawi ya, karena Hmm, pemberdayaan umat gitu kan. Padahal kan biasanya kalau namanya Monsinyur itu lebih ke liturgis kali ya. Nah, itu ya. gimana tuh? Nah, emang biasanya mungkin agak bingung ya udah APP dan AAP ini ada APP dan AAP ini kita menggunakan kata-kata pemberdayaan karena biasa pemberdayaan itu berkaitan kayak pemberdayaan ekonomi gitu ya, kayaknya duniawi banget gitu. Tapi sebenarnya pemberdayaan pada momen ini adalah suatu upaya untuk menggerakkan umat supaya terlibat dalam kegiatan menggereja. Pemberdayaan berarti sang umat tersebut aktif gitu, aktif terlibat. Melalui pemberdayaan inilah umat Katolik diharapkan dapat mewujudkan suatu komunitas dengan hidup dinamis dan mampu memberikan kontribusi bagi kebaikan bersama. Nah, ini tuh seperti perwujudan imannya lah gitu. Jadi dengan kita beriman, dengan kita menekankan pada liturgis, tapi tidak ada perlakuan nyatanya, kan sama aja gak baik gitu ya. Nah, pemberdayaan atau keaktifan umat ini itu seperti pewujudan dari iman kita gitu kurang lebih. Jadi bukan yang duniawi banget gitu ya teman-teman ya. Oke, oke. Nah, terkait dengan perwujudan iman ini nih, kira-kira Sis Joan bisa kasih penjelasan lebih detail nggak ya terkait dengan dua sosok uskup kita, supaya para pendengar nih lebih kenal lagi, lebih memahami lagi, dan nantinya harapannya tuh bisa menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua Monsinyur ini. Boleh menarik. Nah, sebenarnya ini saya juga belum ada nih. Belum ada di Bogor ini pada saat Monsinyur Leo dan Monsinyur Michael Kosmas itu menjabat. Tapi bisa dengar-dengar dapat banyak ilmu-ilmu, dapat bocoran katanya Monsinyur Leo itu sejatinya adalah Uskup Agung Jakarta. Dia sebenarnya adalah Uskup Agung Jakarta yang menjadi administrator apostolik untuk Keuskupan Bogor pada tahun 1993 setelah Monsinyur Harsono mengundurkan diri. Jadi sebenarnya di Bogor itu tuh lagi kosong karena Monsinyur Harsono itu mengundurkan diri dengan alasan kesehatan kalau tidak salah ya. Jadi ditunjuklah Monsinyur Leo ini gitu. Monsinyur Leo ini untuk menduduki sementara uskup. Nah, katanya Monsinyur Leo itu tuh tegas gitu ya, tegas, galak. Para iman pun apa ya, segan akan ketegasannya, tapi dikenal juga sangat baik. Sementara Monsinyur Michael itu dikenal sebagai seorang bapak yang selalu tersenyum dan suka melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil seperti menyapu, mengepel, walaupun jabatannya tuh uskup gitu, tapi beliau selalu setia melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil tersebut seperti itu. Oke, tadi menyinggung Monsinyur Leo pernah jadi Uskup Agung Jakarta. Kayaknya iya deh, aku pernah dengar, soalnya sebelum di Bogor, aku asalnya dari Jakarta, jadi sempat dengar-dengar tentang Monsinyur Leo seperti itu. Hmm. Langsung menggantikan Monsinyur Harsono ya, yang waktu itu Hmm. mengundurkan diri karena
masalah kesehatan. Oke, pasti di sini para pendengar nggak semuanya tahu gitu ya tentang beliau berdua ini. Nah, karena tujuan AAP 2024 ini adalah mempelajari dan menjadikan pemberdayaan mereka inspirasi bagi kita sekarang. Kira-kira nih, pemberdayaan apa aja sih yang udah dilakukan oleh Monsinyur Leo dan Monsinyur Michael beberapa waktu yang lalu? Hmm. Kira-kira Sis Joan tahu nggak nih? Dengar-dengar dulu ya, mungkin seperti apa sih kisah mereka gitu selama di Keuskupan Bogor? Nah, iya, ini dalam AAP kali ini kita akan diberitahu, di-share gitu kan ya. Monsinyur Leo tuh pernah pemberdayaan apa aja sih? Monsinyur Leo itu dikenal dengan kehebatannya dalam memanajerial gereja. Jadi dulu tuh manajemen gereja tuh belum serapi sekarang gitu. Ada parokinya jelas, pekerjaannya jelas, jabatannya jelas, SOP-nya jelas. Nah, Monsinyur Leo itu memberdayakan paroki-paroki dan melarang para imam untuk melakukan tindakan dalam tanda petik one man show. Jadi dulu di paroki itu yang kerja cuma romo parokinya aja. Apa-apa romo paroki, apa-apa romo paroki, mau kegiatan apapun romo paroki, semuanya romo paroki yang ngerjain gitu kan. Nah, makanya setelah ada Monsinyur Leo ini, beliau itu membuat susunan struktural gitu. Terus beliau juga membenahi kuria keuskupan, memberdayakan sumber daya imam dan seminari yang lebih baik lagi. Nah, tadi ada kata-kata kuria. Kuria tuh seperti tim kerja yang membantu uskup dalam roda penggembalaan. Jadi banyak contohnya itu kalau kuria tuh ada vikaris jenderal, kan sering dengar ya, vikaris jenderal, vikaris yudisial, vikaris episkopal, pendidikan, vikaris episkopal kemasyarakatan, dan ada sekretaris keuskupan. Nah, itu kan termasuk jajaran-jajaran manajemen dalam keuskupan. Nah, itu adalah buah pemberdayaan dari Monsinyur Leo. Nah, sedangkan Monsinyur Mikael itu dikenal dengan pemanfaatan analisis SWOT dalam mengelola gereja. Wah, gereja aja pakai SWOT nih, hebat kan? Terus beliau mengelola dana solidaritas antar paroki untuk memberdayakan paroki yang kecil. Maksudnya gini, jadi ada beberapa paroki yang sudah sangat established gitu ya, yang sudah sangat terbangun dengan baik, ya tentu sumber dananya juga lebih stabil. Sedangkan masih banyak paroki-paroki kecil yang sumber dananya tidak stabil lah gitu. Nah, Monsinyur Michael ini membantu paroki-paroki kecil tersebut untuk dapat ikut berkembang juga dengan dana dari paroki-paroki yang lebih stabil tersebut. Lalu beliau juga menekankan pentingnya sinode atau berjalan bersama-sama. Oleh karena itu, beliau mengadakan sinode pertama di Keuskupan Bogor. Terus masih ada lagi banyak deh pokoknya. Jadi Monsinyur Michael juga pernah melakukan pemberdayaan berbagai unsur seperti suster-suster itu bisa berkarya di Keuskupan Bogor, tarekat Imam CSE itu mendapat pengakuan tarekat dari keuskupan dari Tahta Suci Vatikan gitu. Jadi beliau itu memang membuka banyak sumber-sumber daya yang dapat berkarya di Keuskupan Bogor pada zaman beliau gitu. Banyak kan Banyak pemberdayaan. dan menarik banget ya. Kayaknya ini saling melengkapi satu sama lain kalau aku lihat dari ceritanya. Jadi dimulai dari Monsinyur Leo yang membentuk suatu tim kerja gitu kan, nggak cuma berjalan sendiri, tapi ada tim kerjanya. Lalu dilanjutkan oleh Monsinyur Michael yang dengan analisis SWOT-nya otomatis kan kita bisa mengenal kelebihan, kekurangan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait dengan gereja aja tuh ada ya analisis SWOT-nya ya. Jadi bisa saling melengkapi sehingga Keuskupan Bogor ini bisa berkembang luar biasa. Nah, dari sekian banyak kegiatan atau hal-hal yang dilakukan oleh kedua monsinyur ini, sebenarnya apa sih hubungannya sesanti mereka atau motonya mereka itu dengan pemberdayaan yang udah mereka lakuin selama ini? Ya. Ada karena memang sesanti atau motonya mereka adalah menjadi apa?
pegangan mereka gitu ya, pegangan mereka. Dan sesanti Monsinyur Leo yang tadi berbunyi Sio Cui Credidi atau bahasa Indonesianya aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalimat tersebut adalah diambil dari kisah Paulus dan Timotius pada 1 Timotius 1 ayat 11 dan 12, di mana Paulus menekankan, di situ kan Paulus sedang memberi nasihat, menguatkan kepada Timotius gitu. Beliau itu dengan segala kondisi yang lagi berat yang ada di sana harus seperti menangani dua keuskupan gitu ya. Tapi itu tentu tidak mudah, tapi beliau tetap melakukan karena beliau tahu kepada siapa beliau percaya. Tadi karena di Bogor itu Monsinyur Leo itu tuh cuma administrator gitu. Jadi kayak cuma sementara aja, tapi kakinya masih ada di keuskupan Jakarta juga. Nah, ini mirip nih kayak si Paulus menekankan ke Timotius gitu, ngajarin dia. Paulus itu ingin mengajarkan kepada Timotius untuk dapat membuat kayak di daerahnya Timotius sendiri berhasil seperti Paulus berhasil menangani para umatnya. Nah, Monsinyur Leo sendiri menyadari bahwa beliau adalah seorang yang harus mempersiapkan uskup definitif untuk Bogor, sekaligus sebagai pimpinan gereja. Beliau harus mewariskan iman yang kuat kepada umatnya, dan beliau menjalani ini dengan kepercayaan yang teguh karena beliau tahu kepada siapa beliau percaya. Nah, beliau tahu kepada siapa beliau percaya itu sesuai dengan motonya tadi gitu, yang diambil dari kisahnya Paulus, memberikan iman yang kuat kepada Timotius agar dapat memimpin umatnya seperti itu. Nah, itulah pemberdayaan Monsinyur Leo yang diambil dari sesantinya. Nah, kalau sesanti Monsinyur Michael berbunyi in verbo tuo atau bahasa Indonesianya karena perkataanmu. Dia terinspirasi dari ketaatan Simon Petrus kepada perintah Yesus. Walaupun di kejadian itu ya, di Lukas 5 itu Simon Petrus merasa tidak mendapatkan apa-apa gitu. Walaupun tetap menjalankan apa yang diminta Yesus dan akhirnya mendapat banyak ikan di cerita Lukas 5 ayat 5. Dan dengan ketaatan seperti Simon Petrus yang merasa aduh gak dapet lah, ini apaan sih ikan gitu kan ya, kan tadi udah coba, tapi Simon Petrus tetap melakukannya karena itu adalah perintah dan perkataannya Yesus. Sama seperti Monsinyur Michael Cosmas juga, dengan taat beliau menjalankan pemberdayaan umat dalam masa pemimpinannya tadi ya, dengan banyak SWOT, terus banyak membuat tarekat-tarekat bisa aktif, bisa diakui. Walaupun dalam waktu yang kemarin-kemarin itu di zaman Monsinyur Michael itu seperti tidak mendapat apa-apa gitu. Mana parokinya masih kecil, dananya nggak stabil, tapi nggak ada kejelasan juga, tidak ada kemudahannya juga, sama seperti perasaannya Simon Petrus waktu diminta mengambil ikan yang dia sendiri yakin atau dia sendiri ragu-ragu ini tuh ada ikannya apa enggak sih, tapi dia tetap ambil karena itu perkataan Tuhan. Sama tadi, jadi Monsinyur Michael juga ya, saya tetap menjalani ini, tetap melakukan pemberdayaan walaupun tidak jelas, tidak mudah, tapi saya lakukan ini karena perkataanmu. Nah gitu, jadi hubungannya si sesanti, motonya yang dia pegang sama pemberdayaan yang mereka lakukan. Gitu Maria. Oke, menarik ya. Berarti sesanti yang dimiliki oleh setiap monsinyur ini itu memiliki inspirasi dari ayat di dalam kitab suci. Jadi sejalan juga dengan ayat-ayat di dalam kitab suci. Nah, kalau misalnya aku tanya nih, bacaan kitab suci mana sih yang bisa menjadi pendukung dan penguat supaya Bapak Uskup bersama kita semua ini semakin mantap nih dalam langkah pemberdayaan secara lebih konkret lagi gitu. Oke, jadi selain sesanti dan moto yang diambil dari bacaan kitab suci, ada juga bacaan-bacaan yang menguatkan kita dan Bapak Uskup semua supaya menjalani AAP ini gitu.
menjalani AAP ini dengan tujuan tadi ya, pemberdayaan umat secara konkret. Perikop yang diambil dalam melakukan langkah-langkah pemberdayaan tersebut diambil dari Kitab Bilangan 27 ayat 12 sampai 23 tentang Yosua yang menggantikan Musa, begitu. Nah, dalam bacaan kitab suci ini, kenapa sih Tuhan tuh meminta Musa untuk naik ke atas gunung Abarim? Oke. Jadi emang ini dibuka dengan Tuhan meminta Musa untuk naik ke gunung gitu ya, Gunung Abarim gitu. Nama gunungnya Gunung Abarim. Nah, pertama-tama kita harus memahami tradisi pada saat itu ya. Jadi pada masa-masa perjanjian lama itu kita kalau mau bertemu dengan Tuhan, kita mau mendengarkan kata-kata Tuhan, kita mau ngobrol sama Tuhan atau mendapatkan insight dari Tuhan, kita harus berada di tempat yang tinggi. Makanya itu naiknya ke Gunung Abarim gitu. Tapi di situ kita bisa mengimani juga bahwa Musa itu dipanggil karena Tuhan yang memanggil Musa ya. Tuhan memanggil Musa ke gunung tersebut karena Allah ingin memang berbicara langsung dengan Musa untuk memberikan bimbingan dalam memilih dan memberdayakan penerusnya gitu. Oke, soalnya Musa ini kan memang sudah cukup lama ya untuk memimpin bangsa Israel gitu kan. Tapi memang mungkin kepemimpinannya itu ada masa di mana memang harus berakhir dan harus ada penerusnya, pengganti Musa. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan Musa ketika ia tahu nih kepemimpinannya itu akan berakhir dan harus ada penggantinya gitu? Nah, ini hebatnya Musa, keutamaannya Musa. Dia ini menyadari dan nggak so tahu gitu loh. Dalam mengganti penerusnya aja, Musa meminta petunjuk dari Tuhan untuk meminta penerusnya nih. Aduh Tuhan, siapa ya gitu kan? Sehingga siapapun yang menggantikannya sungguh-sungguh adalah pilihan Allah, bukan pilihan manusia, bukan pilihan menurut Musa. Aduh kayaknya bro yang ini oke nih menurut Musa, nggak gitu. Jadi memang Musa itu walaupun dipercaya Tuhan juga, terus udah lama mengenal bangsa Israel gitu kan, tapi beliau itu tetap meminta petunjuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun menanggapi permintaan Musa tersebut gitu, karena ada di ayatnya ya. Di ayatnya memang tertulis, Musa bilang, minta tolong, siapa sih Tuhan yang bisa menggantikan? Pilihlah dari antara orang-orang ini gitu. Dan Tuhan mendengarkan permintaan Musa dengan menunjuk Yosua bin Nun untuk menggantikannya. Akhirnya Musa setuju dan menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia mempersiapkan Yosua yang ditunjuk Allah untuk memimpin umat Israel. Nah, sebenarnya ini nggak ujuk-ujuk nih, misalkan nih Maria. Jadi Yosua itu memang sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita baca kisah-kisah di Perjanjian Lama, kisah perjalanannya Musa, Yosua itu sudah sering disebutkan gitu. Yosua itu membantu Musa itu yang megangin tangannya Musa waktu perang. Terus Yosua juga yang diminta untuk mengintai. Yosua juga yang diminta untuk menjaga kemah. Jadi memang Yosua ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk diberdayakan oleh Musa. Jadi Allah itu sungguh perencana yang luar biasa, sudah direncanakan pemberdayaan Yosua untuk menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel setelah Musa gitu loh Mar. I see. Oke. Berarti memang sebenarnya Tuhan sudah merencanakan dan Musa ini tinggal mengikuti aja nih petunjuk dari Tuhan tuh Allah memilihnya siapa gitu kan. Tidak ujuk-ujuk langsung Musa sendiri yang menentukan sesuai dengan kemauannya dia, tapi itu semua sudah rencana dari Allah. Betul. Ya, menarik sekali ya. Ternyata bacaan kitab suci itu kalau kita telaah lebih dalam lagi, itu bukan hanya sekedar bacaan yang tebal gitu ya, tapi ada kisah-kisah menarik yang bisa kita
pelajari lebih dalam, kita renungkan gitu kan. Seperti tadi kan dari awal kita sudah membahas terkait dengan sesanti dari setiap monsinyur. Terus juga ternyata sesantinya itu terinspirasi dari ayat Alkitab. Dan ini juga tadi kita ngebahas sedikit tentang ayat Alkitab, tentang Musa juga, dimana kayaknya saling berkesinambungan dan cocok banget sama tema AAP kita yang menyinggung tentang pemberdayaan umat gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau ditarik benang merahnya, apa sih benang merah antara sesanti Bapak Uskup dari langkah-langkahnya tentang pemberdayaan umat dan penguatannya dari bacaan kitab suci yang tadi sempat dibahas sama Sis Joani? Oke, jadi memang ada benang merahnya. Jadi memang saling berkesinambungan tadi ya, seperti Maria katakan, dan saling menguatkan antara satu dan lainnya. Itulah hebatnya kitab suci kita gitu ya. Jadi bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, saling menguatkan juga. Nah, benang merahnya itu Monsignor Leo mempersiapkan Monsignor Michael sebagai uskup definitif dan mempersiapkan sumber daya keuskupan yang memadai untuk kepemimpinan selanjutnya. Sama kan tadi, baru aja kita bahas mengenai Musa yang mempersiapkan Yosua untuk menggantikan dia dalam memimpin umat Israel. Nah, kita yang belajar dari kisah mereka itu, kita juga diajak nih benang merahnya. Kita juga diajak untuk dapat memberdayakan umat di sekitar kita. Sehingga roda penggembalaan dan kegiatan menggereja dapat senantiasa berjalan. Contohnya nih, pemberdayaan di zaman now ini ya. Ini bisa jadi topik diskusi juga nanti kalau kita sedang melakukan pertemuan AAP di wilayah dan di lingkungan. Pemberdayaan now apa sih? Tapi mungkin contoh konkret pemberdayaan now-nya itu adalah seperti pergantian ketua lingkungan misalkan. Pergantian ketua wilayah misalkan. Nah, ketua lingkungan yang lama harus mempersiapkan ke ketua lingkungan yang baru. Kayaknya nggak mungkin sih kalau ada calon ketua lingkungan baru dibaptis kemarin, tiba-tiba besok jadi ketua lingkungan. Nah, itu nggak mungkin banget deh, karena belum dipersiapkan. Nah, itu salah satu contoh konkretnya. Atau kita di komunitas lain misalkan, atau kita ada di seksi-seksi di dalam gereja, atau kita ada di dalam keluarga, atau bahkan mungkin di dunia pendidikan juga. Nah, kita bisa memberdayakan dengan berpegangan seperti Monsignor Leo ke Monsignor Michael, atau seperti Musa ke Yosua. Dan jangan lupa tentu harus mendengarkan kata-kata Tuhan gitu. Dan nggak bisa kayaknya menurut saya cocoknya ini. Nah, tetap itu harus berpegangan kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa dikembalikan. Nah, pemberdayaan umat yang seperti itu harus kita lakukan karena kita tahu nih kepada siapa kita percaya, seperti sesanti Monsignor Leo, dan karena Tuhan sendiri yang mengatakannya, seperti kata Monsignor Michael. Kita percaya sama kata-kata Tuhan, dan kita percaya kalau Tuhan yang mengatakannya, ya harus kita ikutin. Jadi Tuhan meminta kita untuk memberdayakan umat-umat di sekitar kita dengan melihat inspirasi kepada kedua uskup tersebut, dan mari kita lakukan gitu. Jangan lupa lakukan ya, Mar. Betul, sip. Terima kasih banget nih, insight-nya luar biasa malam ini gitu ya. Karena kita belajar dari kisah kedua monsinyur kita juga diajak untuk bisa memberdayakan umat di sekitar kita gitu kan. Mungkin dari yang belum aktif, kita ditarik jadi aktif gitu kan. Supaya nanti bisa ada regenerasi lagi mengembangkan gereja kita bersama. Sehingga roda penggembalaan dan kegiatan menggereja dapat senantiasa berjalan terus. Oke. Gak terasa ya, kayaknya kita udah berapa menit nih ngobrol-ngobrol seru terkait setengah jam kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol seru nih. Luar biasa ya, terkait dengan kedua monsinyur yang ada di Keuskupan Bogor. Mungkin nanti pembicaraan di dalam lingkungan masing-masing akan lebih seru lagi gitu kan, karena lebih banyak yang punya pendapat masing-masing, atau mungkin ceritanya karena
mungkin sudah merasakan zamannya Monsignor Leo dan Monsignor Michael itu seperti apa gitu kan. Pasti lebih mendapatkan cerita yang luar biasa dibandingkan kita gitu. Eh, Terima kasih banyak Sis Joan sudah mau membantu menjelaskan tentang materi pertemuan pertama AAP kita. Semoga kita semua mampu menjawab tujuan dari pertemuan ini, yakni umat dapat mengenal sesanti Monsignor Leo dan Monsignor Michael, serta mencermati unsur-unsur pemberdayaan yang penting untuk diketahui agar dapat menjadi sumber inspirasi dalam langkah konkret pemberdayaan umat. Kita mulai dari lingkungan yang terdekat kita dulu, lingkungan gereja, nanti baru ke wilayah, dan sebagainya. Nah, sebelum kita berpisah untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, karena tadi di awal kita memulai dengan doa, ada baiknya kita tutup juga dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama proses podcast ini berlangsung, sharing kami berlangsung melalui tema AAP yang pertama ini. Semoga kami bisa lebih menghayati sesanti Monsignor Leo dan Monsignor Michael. Melalui sharing dari Sis Joan, semoga iman kami pun semakin bertumbuh dan siap untuk menjadi sumber inspirasi dalam langkah konkret pemberdayaan umat di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam untuk para pendengar semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.